Kalau cerita masa lalu itu merupakan masa jahiliyah lah kalau bisa saya bilang, dimana dulu saya itu termasuk yang suka kebut-kebutan jalan, kemudian ya banyak lah, dan sebenarnya malu untuk saya ungkapkan. Jadi perjalanan-perjalanan itu membawa saya kepada satu pergaulan yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Nah, syukur alhamdulillah dalam perjalanannya kebetulan saya juga memiliki ilmu dalam hal mendesain, menggambar. Sampai satu titik saya ditawari untuk menggambar satu masjid kecil di satu sekolah, itu di Binjai. Itu awal-awalnya seperti itu. Dalam proses menggambar itulah saya melihat kenapa ini tidak saya jadikan jalan saya. Kebetulan saya juga, ini juga hobi saya. Itulah kira-kira titik awal saya untuk beralih ke jalan yang lebih baik menurut saya. Alhamdulillah masjid-masjid yang sudah saya desain itu mulai dari Aceh sampai Manokwari, Papua. Jadi kalau di Medan ini yang bisa kita lihat itu yang pertama dulu yang besar itu adalah Masjid Aceh Sepakat, itu yang ada di Jalan Gajah Mada. Kemudian di Masjid Anajirin, Eka Warni Simpang Karya Wisata, kemudian juga di Masjid Gupsu yang berada di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, dan beberapa sebenarnya ada yang mungkin terlewat dari saya. Yang besar-besar alhamdulillah lumayan banyak, yang kecil-kecil alhamdulillah juga lumayan banyak. Tapi itu semua adalah saya anggap sebagai saya tidak berpikir yang kemana-mana. Itu saya senang aja, senang untuk membantu umat, karena disinilah saya menemukan yang namanya kepuasan. Gak apa-apa saya itu mungkin berpikir, tapi yang merasakan banyak orang, dan itu yang membuat suatu kepuasan yang tidak bisa saya nilai dengan uang. Dalam perjalanannya saya itu membantu banyak BKM dalam hal renovasi maupun pembangunan baru di masjid-masjid itu. Saya memang usahakan tidak meminta nilai-nilai tertentu. Jadi memang ya udah, itu bagian daripada niatan saya kepada Islam dan pada umat. Proses-proses itu berjalan belasan tahun ya, sampai satu titik sepertinya semua dibayar sama Allah. Ada banyak kejadian yang kejadian rohani bagi saya. Jadi begini, kalau ditanya secara finansial mungkin saya bukanlah orang yang berlebihan. Tapi sekarang ini apa yang saya bayangkan, saya waktu itu belum punya rumah. Saya kepingin ada rumah. Ada yang nawarin untuk bisa saya tempatin, dan itu gratis. Waktu saat anak-anak mulai besar, saya sudah bisa lagi membonceng mereka dalam satu atau dua motor. Saya kepingin punya mobil. Ada lagi yang entah dari mana saya bisa memiliki mobil. Kemudian satu titik saya kepingin motor yang namanya NMAX. Saya kepingin waktu itu DP-nya saya nggak mampu untuk membayar DP-nya. Saya ngebayangin motor itu NMAX itu warna hitam kok cantik ya. Itu ada yang mengajak saya ke gudang, orangnya baru 2 minggu saya kenal. Kemudian ngajak saya ke gudang, menawarin motor yang sama persis yang seperti saya bayangkan. Jadi saya pikir Allah semua membayar apa yang sudah saya perbuat. Jadi kalau saya boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik saya, janganlah takut untuk berbuat kepada Islam dan kepada umat, karena setitik apapun pasti Allah akan membalasnya. Insya Allah, jangan takut.
Dalam perjalanan saya mendesain banyak masjid, satu titik tahun 2016 saya bertemu dengan Pak Hartono. Beliau mengajak saya untuk membantu membangun dan mendesain Masjid An-Najirin. Itu di Jalan Eka Warni Simpang Karya Wisata. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana menata hati, bagaimana banyak hal. Dan beliaulah yang mengajak saya ke Hidayatullah. Saya pertama kali ke Hidayatullah akhir tahun 2018. Saya berkenalan awalnya dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di Hidayatullah itu membuat saya, oh ini beda. Saya menilainya seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu saya masih ya bisa dibilang tanda kutip ya masih belum sepenuhnya hijrah gitu. Mereka kawan-kawan saya ini sepertinya menerima apa kekurangan saya. Kawan-kawan di Hidayatullah itu tidak melulu, oh kamu harus begini, tidak. Tapi mengalir, artinya perbuatan mereka itu terus menerus, tapi dengan perbuatan itu mengajari saya gitu. Kira-kira begitu. Jadi bukan percakapan, oh ini nggak boleh, enggak. Di sini enggak. Nah di tempat lain itu yang mungkin saya berpikiran, oh kau nggak boleh gini. Itu yang membuat saya itu langsung nggak cocok sama saya. Nah di Hidayatullah ini memang alhamdulillah orangnya, santri-santrinya, dai-nya sangat welcome terhadap kekurangan saya, kemudian pelan-pelan menuntun saya hingga saya satu titik Hidayatullah ini jadi pondok Hidayatullah ini seperti rumah saya sendiri. Bahkan kadang saya berpikir kawan-kawan dai di sini itu lebih dekat daripada saudara-saudara saya. Di Hidayatullah pertama kali saya masuk itu Hidayatullah Tanjung Merawah. Dalam hal ini saya membantu pembangunan pelebaran masjid di sana. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Waktu itu prosesnya sekitar 2 tahun. Nah setelah itu saya merasa aduh apalagi yang saya bisa buat untuk Hidayatullah. Alhamdulillah kebetulan Hidayatullah ini memiliki orientasi pembangunan pondok peradaban di ring luar, artinya di pedalaman-pedalaman. Konsep mereka ini yang membuat saya penasaran apa yang ada di pondok peradaban itu. Nah mulailah saya berjalan ke pedalaman-pedalaman, melihat langsung kegiatan apa di sana, apa yang mereka kerjakan. Perjalanan-perjalanan dakwah inilah yang membuat saya berpikir ternyata inilah yang sebenarnya harus saya bantu. Kenapa? Karena mereka itu berada di pinggiran hutan, di pedalaman-pedalaman yang tidak dilihat orang. Siapa yang bisa membantu mereka? Kalau tadinya saya membangun masjid atau membantu desain masjid di kota, saya rasa itu ada marketnya. Itu orang pasti ada yang bantu. Tapi bagaimana dengan mereka? Dan pengalaman mereka mulai dari awal merintis, saya pikir inilah yang harus kita bantu. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, saya mengajak kalau ada waktu, ayo kita adventure ke pedalaman-pedalaman. Semua kita dapat, ilmu agama dapat, ilmu sosial dapat, adventure-nya dapat. Itu yang membuat saya, ini nih yang menjadi hidup saya sekarang ini. Alhamdulillah saya sudah perjalanan ini sudah sampai ke Aceh. Kalau Sumatera Utara itu udah jelas lah ya, sudah saya kelilingin. Kemudian ke Riau juga udah banyak, udah ke Pulau Rupat, Dumai, ke Rokan Hulu, kira-kira gitu. Nah ini juga sudah ada permintaan ke Bengkulu. Insya Allah kalau Allah itu memberi saya kemudahan, kesehatan, insya Allah saya akan ke sana. Bagi kawan-kawan yang kepingin, ayo ikut sama saya.
itu dari kecil memang suka kucing. Saat ini saya sudah melihara 20-30 kucing di rumah. Memang spesialisasi saya itu kucing kampung. Kenapa kucing kampung? Karena kalau saya pelihara kucing Anggora itu udah ada yang pas yang melihara. Jadi kucing kampung itu yang terlantar, saya kadang ambil dari jalan, saya urus. Kadang-kadang kalau yang sudah sekarat saya buat inkubator sampai akhirnya sembuh, sampai akhirnya beranak. Mungkin ini juga di samping kesenangan saya untuk melihara hewan, kemudian anak istri saya pun juga senang gitu ya kan. Jadi alhamdulillah bagi kami itu mereka adalah bagian daripada keluarga. Nilai tambahnya itu ya tikus nggak ada di rumah, cicak nggak ada di rumah gitu. Jadi mereka pun menjaga kami juga gitu, menjaga kami. Kadang kalau kami juga kecapean, keletihan, susah bangun, mereka yang bangunkan kami. Jadi sepertinya mereka tahu nih, oh kamu nggak boleh terlalu tidur lama gitu ya kan. Kemudian aduh aku lapar, minta makan, kita harus kasih makan. Jadi interaksi seperti itu yang membuat kami seperti warga di rumah. Hitam putih kehidupan saya itu memang itu banyak warna. Saya juga berkawan sama orang-orang yang gak genah lah saya bilang. Tapi saya juga satu sisi ternyata di dalam separuh jiwa saya ini ada keinginan untuk menjadi seseorang. Jadi saya memang mulai dari SD, SMP, SMA itu saya sudah mengikuti kegiatan olahraga. Saya sudah menjadi atlet. Pertama saya itu waktu SD, SMP itu menjadi atlet sepatu roda. Kemudian SMA sampai dengan kuliah saya menjadi atlet baseball. Nah di baseball ini saya pernah mengikuti banyak kegiatan mulai dari event nasional ke luar negeri. Di situ yang membuat saya tuh ternyata inilah yang harus saya pahami bahwasannya ini jalan yang paling tidak membuat orang tua saya bangga, membina anak-anak yang kecil sampai remaja supaya mereka tuh jauh daripada narkoba. Motivasi saya sebagai insan olahraga, alhamdulillah banyak anak-anak itu menjadi pemain yang berbakat, mengharumkan nama bangsa. Saya bahagianya luar biasa membuat seorang anak itu menjadi berharga, dari yang lumpur menjadi mutiara. Itu yang membuat saya itu terpacu, apalagi yang bisa saya buat, dalam perjalanan yang juga saya juga membantu atau membina daripada remaja masjid. Proses saya membina daripada remaja atau pemuda menjadi seorang atlet yang kuat, yang berkarakter, didengar sama beberapa pengurus masjid BKM. Beberapa dari mereka itu meminta saya jadi pembina di remaja masjid. Nah di situ asal muasal saya itu membantu atau terlibat dalam pembinaan remaja masjid. Remaja masjid itu sedikit unik karena itu ada satu frame bahwasanya kegiatan mereka itu harus dalam koridor agama. Nah di sini saya belajar lagi, diskusi lagi sama mereka, sama pengurus masjid, sehingga di sini saya banyak menimba ilmu. Di samping saya pembinaan, tapi saya juga dapat ilmu secara agama. Kami bersama-sama dengan remaja masjid waktu itu melakukan banyak event, Ramadan Fair, macam-macam ya. Jadi itu yang membuat saya semakin kental kegiatan saya itu. Oh ini memang saya harus di masjid, dengan ilmu saya harus membantu mereka, begitu seterusnya. Dan ini membuat saya semakin kuat. Pernah satu titik saya tuh mengalami drop secara kesehatan, kondisi saya lemah ya kan. Nah di situ pula saya merasa jarang terlibat dalam kegiatan di masjid karena kesehatan saya. Tapi saya berpikir justru obatnya adalah mendekatkan diri ke masjid.
Kemudian saya ubahlah waktu itu ritme rutinitas saya yang tadinya disuruh banyak istirahat, minum obat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kemudian saya pelan-pelan lagi, saya dari nol lagi kembali ke masjid, berinteraksi, membangun, membantu, mendesain, dan itu ternyata pelan-pelan membuat saya semakin kuat. Dan penyakit itu alhamdulillah tidak ada. Bayangkan, waktu itu saya divonis sama dokter, itu jantung saya membesar 23%. Ginjal saya tidak berfungsi. Kemudian saya diprediksi kalau tidak segera diobati mungkin sekitar 1 tahun aja umur saya, dan itu kira-kira 2 tahun lalu. Alhamdulillah semua selesai secara medis, dan dokter juga heran, kamu makan obat apa? Dia bilang. Saya bilang saya nggak ada makan apa-apa, saya hanya mendekatkan diri sama Allah, saya berinteraksi sama umat. Saya bilang apa yang saya ada sama saya itu saya beri, dan itu membuat saya lupa dengan penyakit saya. Dan ini sekarang inilah kenyataannya. Saya alhamdulillah sehat. Saya kuat ke berbagai pedalaman. Bahkan beberapa orang dari kaum saya bilang, kamu gila ya, katanya. Kemarin kamu sakit parah, sekarang kamu kemana-mana, dia bilang. Itulah cerita kehidupan saya. Allah Maha Besar. Sahabat, ini adalah kendaraan yang biasa saya kawan menemani saya ke pedalaman-pedalaman. Ini yang saya ceritakan tadi, saya mendapatkan ini karena rezeki dari Allah. Ya, ini mobil termasuk mobil lama, Mitsubishi Kuda 2002, bensin. Kemudian kita bisa lihat ini rodanya sudah saya ganti biar bisa keluar masuk hutan. Mesinnya 2000 cc, insya Allah bisa tanjak bagaimanapun kondisi ekstrim, bisa saya lalui. Alhamdulillah, ini memang rezeki saya untuk melakukan dakwah ke pedalaman. Untuk selanjutnya ayo kita ke masjid yang sudah selesai saya desain. Ya saudara-saudariku semua, saat ini saya berada di depan Masjid Baitul Akbar Pondok Pesantren Hidayatullah Tanjung Merawah. Ini salah satu daripada karya saya untuk memberi keindahan dan kenyamanan bagi santri-santri yang belajar di sini. Mari kita ke dalam. Yuk. Ini bagian daripada entrance daripada masjid. Lebih kurang masjid ini dapat menampung lebih kurang 1.200 jemaah. Ini mari kita ke dalam. Nah, sahabat, proses-proses seperti inilah yang saya lakukan di beberapa masjid. Melakukan desain secara arsitektur, menciptakan keindahan di masjid-masjid, membuat kenyamanan bagi orang yang beribadah di dalamnya.